Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, para pemirsa Markas Inayah dimanapun berada, kita kembali bertemu pada bulan yang mulia ini, pada bulan Ramadan, di kegiatan tahsin dan tajwid online yang diselenggarakan oleh Fanpage Markaz Inayah. Dan alhamdulillah pada pertemuan ini kita telah sampai pada surah Al-Qalam, ya. Yang terakhir kita sudah bahas surah Al-Mulk sampai selesai, dan sekarang kita sudah masuk di surah Al-Qalam, dan insya Allah pada halaqah kali ini kita akan membahas ayat 1 sampai ayat ke-7 dari surah Al-Qalam. Baik, seperti biasanya, ya, pada pertemuan kali ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pembahasan tajwid dan tajwid yang berada pada ayat-ayat yang akan kita bahas, ayat surah Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 7. Dan yang kedua adalah tahsin atau pembacaan dari para peserta yang bergabung dalam ruang Zoom ini untuk kami tahsin bacaannya. Baiklah, tanpa berlama lagi, sebelum kita bahas, kami akan membacakan ayat-ayat yang akan kita bedah tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Ya, baik, baiklah. Yang pertama adalah ayat pertama dalam surah ini, yaitu diawali dengan huruf nun. Ya, makanya di antara nama dari surah Al-Qalam ini adalah surah Nun. Ya, karena diawali dengan huruf muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah artinya huruf yang berdiri sendiri, huruf yang terpisah. Dan ini bagi orang yang belum paham atau baru belajar baca Quran, bisa jadi dia akan membacanya dengan na. Ya, padahal di sini yang dibaca adalah hurufnya, ya, nama hurufnya. Ya, bukan cara baca hurufnya ketika fathah, dhamma atau kasrah. Karena di sini dia tidak memiliki tanda baca. Jadi yang dibaca adalah namanya, yaitu nun. Ya. Dan setiap huruf muqatta'ah punya harokatnya tersendiri. Ya. Ada yang 6 harokat yang paling panjang dan dinamakan sebagai mad lazim, ya, mad lazim. Dan di sini hukumnya adalah mad lazim harfi. Ya. Mad lazim harfi karena berada pada satu huruf. Dan mukhaffaf, ya, mad lazim mukhaffaf harfi atau mad lazim harfi mukhaffaf artinya terakhirnya itu tidak bertasydid namun disukunkan. Nun, ya, terakhirnya sukun, nun mati. Ya. Jadi dibacanya di sini adalah 6 harokat mad lazim seperti ini. Nun
harus betul-betul 6 harokat. Ya, dan lanjut di sini kita bisa wakaf juga ya, karena di dalam mushaf Madinah cetakan lama itu wakafnya bertanda jim, yaitu jaiz, boleh boleh wakaf, boleh juga lanjut. Ya. Namun perlu digarisbawahi ketika kita lanjut, ya maka di sini terjadi yang namanya izhar, ya, izhar hakiki atau nunnya dibaca jelas pada akhir huruf. Ya. Ketika kita wasal, ketika kita lanjut, ketika kita wakaf, ya tentu dia akan sukun. Namun ketika kita wasal, dia juga akan sukun. Jangan sampai kita mengidghamkan. Contoh, nun wal qalami. Ya, jadi langsung ya, nun wal qalami. Jangan dimasukkan nun mati bertemu waw. Di situ tidak ada idgham. Ya, karena di sini bukan huruf hakiki, bukan huruf yang betul-betul huruf, namun hanya eh, pembacaan dari nama huruf tersebut. Dan ini juga mirip dengan surah Yasin ya. Awal surah Yasin kita tahu bacanya adalah huruf ya dan sin. Lalu setelahnya ada huruf waw juga, wal Qur'anil azim. Yasin wal Qur'an. Ya. Jadi tidak boleh diidghamkan walaupun kita baca wasal. Jadi baik dia waqaf, baik dia wasal tetap kita baca sukun. Wal qalami wa ma yasturun. Ya, di sini ada alif lam al-qamariyah, lam ketemu qaf. Ya, lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Wa ma yasturun, dan terakhir di sini run ada mad arid lissukun. Ya, panjangnya kita baca 4 harokat di akhir ayat. Baik, yasturun ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Baik, ma anta di sini ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz di sini kita baca 4 harokat ya, konsisten. Walaupun bisa dibaca 2 ya, namun kita pilih yang 4. Dan setelahnya ada anta, nun sukun bertemu dengan tak, hukumnya adalah ikhfa ya, samar-samar, nunnya dibaca samar-samar, jangan dibaca jelas anta tapi anta ya, menyamarkan dengan meletakkan makhraj huruf ta, meletakkan lidah kita pada makhraj huruf setelahnya yaitu huruf ta. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Ya, rabbika di sini ra-nya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Majnun di sini jimnya ada qalqalah ya, qalqalah sughra ya. Qalqalah pantulan maj. Nun di sini juga ada mad arid lisukun, kita konsisten membacanya dengan 4 harokat. Lalu bagaimana ketika dia disambung? Ya. Kadang-kadang kita mau baca cepat satu ayat, lalu kita mau sambung terus ayatnya. Satu, kedua, dua, ketiga, dan seterusnya tanpa wakaf. Ya. Contoh. Wal qalami wa ma yasturuna ma anta bi ni'mati rabbika bimajnunin wa inna lak. Ya. Itu betul-betul kita harus lafazkan harokatnya. Jangan sampai kita baca wakaf semua tapi disukunkan tiap akhir ayat. Contoh. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك jangan ya, tanpa berhenti wakaf tapi tetap dibaca sukun itu tidak boleh, karena bukan seperti itu bacaannya. Kalau memang mau dibaca sukun harus wakaf, harus berhenti dan tarik nafas dan membaca lagi ayat setelahnya. Namun ketika disambung tiap ayat maka harus dibaca harokatnya. Dan tiap-tiap akhir ayat tentu harokatnya berbeda. Contohnya ayat pertama, harokat terakhirnya adalah fathah, yasturu nama anta. Lalu eh, ayat kedua, harokat terakhirnya kasratain, bima januni wa innalak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini biasanya terjadi kesalahan seperti ini pada seorang hafil, seorang penghafal Quran. Ya, misalnya dia sudah hafal surah Al-Qalam, dan dia murajaah dan tidak lihat mushaf lagi,
dan dia ingin murajaah dengan cepat, ingin murajaah dengan tempo bacaan yang cepat, mungkin terburu-buru atau memang akan banyak di murajaah jadi harus dibaca cepat. Kadang dia tidak memperhatikan akhir atau harokat dari akhir tiap ayat, ya, dihantam saja karena ingin baca cepat. Padahal ketika dibaca cepat dan dibaca sambung-sambung seperti itu, dibaca wasal, harus tetap diperhatikan harokat apa di tiap akhir ayat. Baik. Lalu kita lanjut ayat ketiga. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Ya, wa inna laka nun tasydid di sini memiliki sifat gunnah, ya, ditahan. Lalu la ajran, huruf jimnya juga qalqalah seperti majnun. Ran ghaira. Nah, di sini ada fathatain bertemu dengan huruf ghain. Fathatain di sini dibaca atau tanwin di sini dibaca izhar, dibaca jelas. Ran ghaira, dan huruf ghain yang terkeluar dari uh, adnal halq atau tenggorokan paling atas, gha dan juga disertai dengan sifat isti'la, sifat tebal, gha ghaira, dan setelahnya langsung ada ya sukun, ya, ya sukun, sehingga yang didahului oleh fathah sehingga dia memiliki sifat lin. Ghaira, ghaira. Ya, harus diperhatikan linnya atau kemudahan atau kelenturan dari mulut kita. Ghaira. Lalu setelahnya lagi ada ra yang tebal atau tafkhim. La ajran ghaira mamnu. La ajran ghaira mamnun. Ya, mamnun. Terakhir juga ada mad arid lisukun, baca 4 harokat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sama ya. Wa innalaka nun tasdid. La'ala khuluqin. Khuluqin. Huruf qafnya tetap harus tebal. Khuluqi, qi, qin. Nah, di sini ada tanwin juga bertemu dengan ain, sama tadi tanwin bertemu dengan ghain. Hukumnya juga izhar, yakni tanwinnya dibaca jelas, dibaca izhar. Khuluqin azim. Dan huruf wa, ya, memiliki sifat tebal isti'la, wa, yang dimana makhrajnya itu ujung lidah bertemu dengan atau diapit kedua ujung gigi dha, lalu memiliki tambahan isti'lah yaitu terangkatnya pangkal lidah ke atas sehingga eh, menimbulkan efek tebal dari huruf tersebut. Allah, li, lu, Allah. Nah, di sini ketika dia kasrah, ya, ketebalannya harus tetap terdengar, Allah, untuk membedakan dia dengan huruf zi, huruf zal, ya, zi, Allah. Baik. Dan terakhir juga ada mad arid lisukun 4 harokat. Fasatubsiru wa yubsirun. Ya, baknya di sini qalqalah, ya, siru. Sodnya di sini juga memiliki sifat tebal, sifat isti'la, si. Lalu ra-nya di sini tafkhim, tebal karena berharokat dhammah, dan lagi-lagi diulang lagi yubsirun, sama saja ya. Lalu terakhirnya ada mad arid lisukun 4 harokat. Wa yubsirun. Baik. Nah, di sini lanjut lagi ayat ke-6. Bi ayyikumul maftun. Baik, bi ayyi. Di sini ada ya, tasydid, ya. Dan ketika kita perhatikan baik-baik pada pada penulisan rasam, Rasam Utsmani, penulisan mushaf dengan gaya Utsmani. Di sini kita lihat huruf ya-nya itu ditulis dua kali. Ya, coba pemirsa lihat mushafnya masing-masing pada ayat ke-6. Ya, ya-nya ada dua. Ya, ya pertama tidak dipakai walaupun dikasih titik dua di bawahnya, dan yang dipakai adalah ya kedua dan diberi tasydid. Ya, ini merupakan sunnah muttaba'ah atau sunnah yang diwariskan dari zaman
Khalifah Utsman bin Affan, ya. Makanya dinamakan sebagai Rasul Utsmani. Dan beliau pada zaman kekhalifahannya itu memerintahkan untuk menuliskan mushaf dan membagi-bagikannya ke berbagai kota Islam pada zaman tersebut. Ya, dan para sahabat yang dibentuk sebagai panitia penulisan mushaf menulis mushaf tersebut dengan gayanya sendiri. Ya, namun ini sudah di-ACC oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dan inilah kenapa sampai sekarang penulisan tersebut masih dipertahankan untuk jangan sampai ada di kemudian hari orang yang datang dengan menulis gaya yang baru dan pada generasi berikutnya dia menulis lagi dengan model yang baru sehingga Al-Quran ini gampang untuk diubah-ubah penulisannya, ya. Adapun hikmahnya, wallahu a'lam bishawab, ya, di kitab-kitab I'jazul Quran telah dibahas, sehingga untuk pembahasan hikmahnya ini insya Allah akan berada pada maudhu atau konten yang lain, ya, mengapa yaknya ada dua atau mengapa ada alifnya tidak ditulis namun ditulis dengan harokat panjang seperti ini ketika dia fathah dan semacamnya, dan berbagai jenis penulisan rasam yang berbeda dengan penulisan Arab biasa. Taib, bi ayyi kumul maftun. Lalu kita lanjut. Kumul maftun di sini ada mim sukun atau alif lam atau lam yang sukun bertemu dengan mim, namanya alif lam al-qamariyah dan lamnya dibaca jelas. Maftun di sini kita baca 4 harakat mad arid bisukun. Ya, dan di sini pentingnya juga mengetahui harakat tiap akhir bacaan. Jangan sampai kita anggap harakatnya sama semua, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada 3 bentuk harakat yang berbeda pada 3 ayat yang beruntun. Saya akan contohkan. Kita baca wasal semuanya. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ. Ya, jadi tidak semua akhir ayat itu kita baca rata, misalnya na semua, fathah semua, atau kasrah semua, atau dhammah semua, tapi tetap harus diperhatikan baik-baik, ya, ketika kita ingin baca lancar, apalagi khususnya bagi seorang penghafal Quran yang lagi merojaah. Baik, kita lanjut ayat ke-7 dan ini ayat terakhir dari pembahasan kita kali ini. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik, inna nun tasdid, ya. Sama seperti yang tadi, ya, nunnya tasdidnya ditahan sejenak. Rabbaka dan baknya juga tasdid namun tidak sama durasi tasdidnya dengan huruf nun, ya. Inna rabbaka langsung, ya, jangan inna rabbaka itu sama tapi nunnya harus lebih lama. Lanjut, huwa a'lamu, huruf ainnya diperhatikan dengan baik, ya, makhrajnya ada di wasatul halq, pertengahan tenggorokan. A'lamu biman dhalla, nun mati bertemu dengan huruf dhad. Nun matinya di sini hukumnya ikhfa, samar-samar. Dan ketika dia bertemu dengan huruf dhad, ya, maka semua baik sifat, baik makhraj dari huruf dhad itu sudah dilafazkan pada nun sukun. Contoh, nun sukun makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan dan juga sifatnya itu tipis, ya, istifal, dia memiliki sifat yang tipis, pembacaan hurufnya tipis, namun ketika dia sukun dan bertemu dengan huruf dad, maka semua sifat dan makhraj dad harus berada di nun sukun tersebut karena hukumnya adalah ikhfa, samar-samar, yang menyamarkan nun dengan cara seperti itu. Bimawda, ya, huruf dad makhrajnya adalah tepi lidah bertemu dengan gigi geraham. Bimawda. Jadi ketika mengucapkan melafazkan nun sukun ini
lidah kita sudah berada pada tepi lidah. Apa, tepi lidah dipertemukan dengan gigi geraham. Bimawda, bimawda. Dan juga sifat dari dot yang tebal isti'la ini juga sudah kita lafazkan, sudah kita tampakkan ketika sukun. Bimawda, ya, sehingga nunnya di sini tebal. Nun sukunnya atau ikhfanya tebal karena setelahnya ada huruf tebal yaitu dot. بمن ضل عن سبيله, ya, ضل di sini ada tasdid, ya, lamnya tasdid biasa aja, dan setelahnya ada nun sukun lagi bertemu dengan huruf sin, sama-sama ikhfa namun beda, beda beda jenis ikhfanya atau beda cara menyamarkan nunnya. Kalau tadi tebal, di sini kita tipis karena sinnya ini huruf huruf tipis, huruf istifal. Ya, ansa, ansa, ya, jangan terlalu tebal-tebalkan. Baik, lanjut. An sabilihi wa huwa a'lam. Ya, sabilihi di sini ada mad tabi'i bi dua harakat aja, dan setelahnya juga ada hi dua harakat juga. Tapi bukan mad tabi'i namanya. Ya, ini namanya mad silah. Ya. Maksilah qasirah, ya, dinamakan maksilah. Sila artinya menyambung, yaitu hanya ini disambungkan atau diteruskan dengan tidak langsung ke waw, tapi diteruskan dengan panjang dua harokat, diteruskan dengan cara mat, ya. Untuk hikmahnya adalah, di antara hikmah kenapa setiap matsilah seperti ini atau setiap hak dhamir seperti ini, atau istilah lainnya hak kinayah seperti ini, itu setelahnya selalu ada mad panjang dua harokat ketika huruf sebelumnya itu tidak sukun. Nah, kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di pembahasan-pembahasan sebelumnya, tapi saya akan ulangi sekali lagi di sini, ya, sebagai bahan murajaah evaluasi. Itu untuk huruf H-nya dikasihkan mad setelahnya untuk lebih mempertegas lagi sifat dari hak, ya, karena hak merupakan huruf yang memiliki sifat terlemah dalam huruf hijaiyah, ya, makanya dia diberikan tambahan mad agar mempertegas sifat dari hak, agar hak ini tidak luput dari makhraj. Sabilihi wa huwa, sabilihi wa huwa. Baik, panjangnya dua harokat namanya mad silah qasirah. Qasirah pendek itu dua harokat. Dan kalau setelahnya ada alif, maka otomatis dia akan langsung panjang. Karena alif merupakan afwan. Kalau ada hamzah setelahnya, maka dia langsung panjang lebih dari dua harokat, yaitu empat atau lima, seperti mad jaiz munfasil. Namun namanya adalah mad silah tawilah atau mad silah kubrah. Oke, lanjut. Wa huwa a'lamu, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik. Ainnya di sini sama di ain yang pertama, ya, ain sukun. A'lamu bil muhtadin. Nah, di sini juga mim bertemu dengan ba. Ya, jangan sampai mimnya ini kita tidak mempertegas harakat dhammahnya, karena mim dan ba ini merupakan huruf yang sama makhrajnya. Ya, bahkan di riwayat lain selain Hafs, ketika mim dan ba ini bertemu, maka mimnya ini disukunkan. Huwa a'lam bil muhtadin, untuk mempermudah pembacaannya, karena mim dan ba ini merupakan satu makhraj di syafatain. Namun di riwayat Hafs ini tetap kita baca dhammahnya dengan sempurna, ya. Huwa wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, baik. Dan terakhir ada mad alif disukun yang kita baca konsisten dengan 4 harokat. Baik. Barakallahu fikum para pemirsa sekalian dimanapun berada, ya, yang telah bergabung di ruang Zoom dan juga yang menyaksikan via Facebook. Baiklah, kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu tahsin dari para peserta yang telah bergabung. Dan sekali lagi, yang ingin membacakan, ya, silakan raise hand, dan itu dikhususkan bagi peserta laki-laki saja, peserta ikhwan, ya, silakan.
Namun sambil menunggu kami akan membacakan lagi ayat-ayat yang telah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Ya, baik. Baiklah, silakan para peserta yang telah bergabung di ruang Zoom, khususnya peserta ikhwan yang ingin kami tahsin bacaannya. Ya, baik. Bila tidak ada satupun yang ingin membaca, ya, mungkin kita akan akhiri pertemuan kita kali ini. Ya, mungkin di Indonesia sudah masuk waktu menjelang berbuka puasa, ya, mungkin pada sibuk sibuk semua untuk menyiapkan buka puasa, ngabuburit dan sebagainya. Ya, baiklah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari surah Al-Qalam ini di pekan depan, insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat dipahami dengan baik, menjadi pelajaran dan kita praktekkan, ya, ketika membaca Al-Qur'an agar kualitas bacaan Al-Qur'an ini makin baik, ya, makin sempurna dan makin bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya pada bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk belajar dan memperbaiki diri kita, khususnya pada bacaan Al-Quran kita. Hendaklah apa yang benar itu datangnya dari Allah dan apa yang salah itu datangnya dari diri pribadi kami. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.